Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang waktunya ekonomi. Jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai, kita harus berdoa dulu. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, di mana pembahasannya ada 6 yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang 1. Peta konsep, 2. Kompetensi dasar, 3. Tujuan pembelajaran, 4. Materi pokok, 5. Latihan soal, dan yang terakhir adalah refleksi materi. Untuk pembahasan pertama, yaitu tentang peta konsep, di mana peta konsepnya kamu harus tahu. Kita hari ini, materi hari ini yaitu membahas tentang apa aja. Ya, di sini yang pertama, kita akan membahas pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan. Inilah yang akan kita bahas hari ini dalam materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk sub yang kedua, yaitu tentang kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini kamu harus mengetahui dulu apa saja yang akan kita bahas untuk materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 1. Kita akan menganalisis konsep dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta bagaimana apa saja permasalahan yang ada. Yang kedua, kita akan mengkaji hasil temuan dari permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, sub yang keempat, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, di mana kamu harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana tujuan pembelajaran itu kamu akan bisa memahami pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, kamu akan memahami apa sih perbedaan dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, kamu harus bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sub yang kelima, kita membahas materi pokok, di mana materi pokok yang pertama kali kita bahas yaitu tentang pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian yang ada di suatu negara secara berkesinambungan ataupun berkelanjutan, yaitu menuju dalam keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita dalam suatu negara untuk jangka waktu yang sangat panjang dan diikuti oleh adanya pemulihan struktur ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, materi pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dilihat dari prosesnya, pertumbuhan itu menaikkan per kapita dalam suatu produk. Sedangkan kalau pembangunan itu merupakan perubahan secara terus-menerus dalam memperbaiki proses menuju yang lebih baik. Dan dilihat yang kedua dari pemerataannya. Kalau pertumbuhan itu pemerataannya tidak diperhatikan, sedangkan kalau pemerataan diperhatikan, di mana pemerataan dalam bidang pendapatan, pembangunan, serta hasil-hasil lainnya. Dan yang ketiga, dilihat dari penekanan kenaikan produk domestik bruto. Kalau pertumbuhan itu menekankan pada peningkatannya, yang pembangunan itu tidak meningkatkan PDB namun lebih ke pendapatan per kapita. Yang keempat, peningkatan taraf hidup masyarakat. Bagaimana pertumbuhan itu belum
belum meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan kalau pembangunan sudah meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sudah merata. Yang kelima, dilihat dari kapasitas dalam pembangunan dan pertumbuhan. Gimana kalau pertumbuhan itu belum disertai pembangunan. Sedangkan kalau pembangunan dalam prosesnya itu sudah ada pertumbuhan ekonominya. Yang keenam, dilihat dari input kenaikan jumlah hasil produksi, di mana pertumbuhan itu input dapat meningkatkan hasil produksi barang ataupun jasa. Sedangkan kalau pembangunan, input selain menghasilkan output, juga menaikkan dari kualitas hasil produksi. Yang ketujuh, dilihat dari kenaikan gross national product. Pertumbuhan menaikkan GNP dan tidak disertai dari perubahan struktur ekonomi. Sedangkan kalau pembangunan itu sudah disertai struktur ekonomi serta disertai juga dengan perkembangan iptek. Dan selanjutnya yang terakhir, dilihat dari dampak sasaran fisik bagi penduduk. Kalau pertumbuhan itu bisa terlihat dari bagaimana penekanan pada pertambahan sasaran fisiknya, seperti jalan raya, pembangunan jembatan, dan pembangunan rumah sakit. Sedangkan kalau pembangunan itu lebih tidak menekankan pada fisik, namun dalam keadaan sosial, seperti memperhatikan kondisi ekonomi. Kenapa? Karena biar kondisi ekonomi yang ada di masyarakat saat ini itu lebih berhasil agar digunakan bagi semua penduduk yang ada di negara tersebut. Terakhir, kita akan membahas materi tentang faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Di sini, yang pertama, pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu kita bedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kalau faktor ekonomi itu dipengaruhi dari sumber daya alam, pembagian kinerja, yang ketiga akumulasi modal, selanjutnya skala produk, yang terakhir kemajuan teknologi. Sedangkan kalau dilihat dari faktor non-ekonomi, itu ada tiga, yaitu dilihat dari manusia, budaya dan sosial, yang terakhir politik dan administratif. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu mempengaruhi pembangunan ekonomi itu ada beberapa, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia dalam kepemilikan barang modal dan penguasaan dalam teknologi, yang ketiga keadaan politik saat ini, yang terakhir sosial budaya. Baik, untuk yang selanjutnya dari materi yang sudah Bu Rahma sampaikan tadi, kita coba untuk melatih seberapa dalam kamu dalam memahami pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan melihat dari beberapa soal yang akan Ibu sampaikan dan tolong dicatat di buku, kerjakan, lanjut. Apabila ada pertanyaan yang sulit, segera menghubungi Bu Rahma. Coba yang pertama, latihan soal ini kamu harus mengetahui seperti apa di daerah kalian masing-masing keadaan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Dengan menjawab beberapa soal ini, 1. Bagaimanakah pendapat kalian tentang pertumbuhan dan pembangunan yang ada di daerah kalian masing-masing? Yang kedua, sebutkan pembangunan apa sajakah yang sudah ada di daerah kalian masing-masing. Yang terakhir, seperti apakah pembangunan yang kalian inginkan untuk kemajuan yang ada di daerah kalian masing-masing? Setelah kalian menjawab dari soal yang tadi Ibu sampaikan, selanjutnya kita akan merefleksi materi hari ini.
kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, di mana pertumbuhan dan pembangunan tersebut merupakan satu hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam suatu negara agar kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan yang ada saat ini. Yang kedua, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi juga merupakan sebuah input dalam proses perubahan untuk memperbaiki secara terus-menerus dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang terakhir, di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berdampak positif dalam peningkatan sasaran fisik bagi penduduk seperti pembangunan jalan raya, jembatan, rumah sakit, maupun keadaan sosial. Keadaan sosial di sini kita melihat dari kondisi ekonomi yang ada di seluruh penduduk negara. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa bila ada pertanyaan langsung hubungi Bu Rahma ataupun langsung memberikan komentar di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.